Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Ya, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi matematika yang ada di bab 1. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Kita akan melanjutkan materi matematika. Nah, matematikanya kemarin sampai di mana? Ada yang masih ingat? Ya, kita kemarin sudah sampai di ini. Di mana ini kemarin? Ya, ini. Di materi tentang menentukan persentase dari kuantitas tertentu. Ya. Ini. Dan kemarin Pak Wisnu memberikan tugas untuk mengerjakan yang di Mari Berlatih 12 ini. Maksudnya di sini menentukan persentase dari kuantitas tertentu itu, misalkan ya ini ada sekumpulan apa ini? Sekumpulan stroberi. Nah, ini diminta 25%-nya dari kumpulan ini. Oke, dari kumpulan itu maka terdiri dari berapa? Ternyata terdiri dari 4, 25% dari 12 stroberi. Ya, kita akan menentukan itu. Nah, seperti yang Pak Wisnu sudah tugaskan kemarin di Mari Berlatih 12. Nah, silahkan, sudah dikerjakan semua kan kemarin? Oke, kali ini kita akan bahas bersama-sama. Nah, yang di soal nomor 1. Nah, lingkarilah benda-benda berikut sesuai dengan persentase yang ditentukan. Oke. Karena kini kita diminta untuk melingkari benda-benda, nah kita juga harus tahu terlebih dulu kira-kira persentasenya itu hasilnya berapa. Coba kita hitung bersama-sama. Ini 20% dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita harus hitung dulu 20% itu pecahan paling sederhananya berapa. Nah, 20%. Nah, kalau dijadikan pecahan paling sederhana itu jadi berapa? Coba kita hitung. 20% atau 20/100. Semuanya sudah harus otomatis tahu ini. 20% itu 20/100. Oke, kita bagi ini karena sama-sama 0. Nah, langsung aja. Ini Pak Wisnu bagi 10. Hasilnya adalah ya 2/10. Oke. Nah, 2/10 ini merupakan bilangan yang sama-sama genap. Oke, kalau gitu Pak Wisnu bagi 2. Hasilnya adalah berapa? 1/5. Oke. 1/5. Nah, 1/5 ini berarti kita harus menghitung seperti ini. Atau bisa langsung, karena 1 dari 5 berarti berapa? Nah, ini kita lingkari 1 dari 5 kan. Nah, kalau mau dicoba dikalikan, 1/5 dikali 5 itu sama artinya dengan 1 dikali 5/5. 1 dikali 5 berapa? 5. Nah, 5/5 ini maksudnya kemarin apa? Sama seperti 5 dibagi 5. Kalau 5 dibagi 5 hasilnya 1. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sekarang yang B. Yang B itu, nah silakan ditulis dulu bagi yang masih salah. Sekarang yang B. Yang B itu adalah 50%. Oke. Kalau 50% itu berarti 50/100. Ini langsung saja Pak Wisnu bagi 50.
Nah, kalau Pak Wisnu bagi 50 kira-kira tinggal berapa 50% itu? Oke, kalau Pak Wisnu bagi 50, nah 50 dibagi 50 sama dengan 1. 100 dibagi 50 sama dengan 2. Oke, jadi 1/2. Jadi dibagi 2 sama banyak. 1 dibagi 2 sama banyak. Oke, atau kalau coba kita kalikan ini ada berapa sih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 1/2 dikali 12. Oke, 1/2 dikali 12 sama dengan 1 dikali 12 dibagi 2 atau per 2 sama dengan 12/2. Oke, sekarang 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Oke. Nah, jadi kalau ini Pak Wisnu diminta untuk melingkari, ini bentuknya nggak lingkaran tapi kotak. Nah, oke, hasilnya adalah seperti ini. Yang tadi cuma ini aja. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini ada 20% dari 15. 20% dari 15. 20% tadi berapa? 20/100 atau sama dengan seperti yang Pak Wisnu sudah teruskan tadi. Ini 1/5. Nah, 20% itu tadi kan sama dengan 1/5. Biar nggak bingung. Nah, 20/100 atau 20% tadi kan sama dengan 1/5 sudah kita hitung. Jadi di sini langsung kita hitung aja. 1/5 dikali 15. Oke. Jadi 1 dikali 15 dibagi 5. Oke. 1 dikali 15, 15. 15 kalau dibagi 5, kira-kira berapa hasilnya? Ya. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Oke. Nah, seperti ini. Lalu ada 50% dari 16. Oke. Tadi 50% sama dengan berapa? Ya, 50% itu sama dengan 1/2. Tadi sudah kita hitung bersama-sama. 50% sama dengan 1/2. Jadi 1/2 kita kalikan 16. Oke. Kira-kira hasilnya berapa? Berarti di sini adalah 1 dikali 16 dibagi 2 atau per 2. 1 dikali 16, 16. Oke, kita bagi 2. Nah, 16 dibagi 2 kira-kira berapa? 8. Oke. Jadi 50% dari 16 adalah 8. Kita lanjutkan lagi ke 15% dari 60. Berarti kita harus mencari pecahan paling sederhananya dulu. Jadi 15% 15/100. Oke. Nah, kira-kira ini kita sederhanakan dulu menjadi berapa ya? Coba kita langsung bagi 5. Oke. Karena sama-sama bilangan yang bisa dibagi 5. Ciri-cirinya apa kemarin? Diakhiri dengan angka 5 atau 0. Oke. 15 dibagi 5, 3. Sekarang kalau 100 dibagi 5, 20. Oke. Nah, jadi kita hitung sekarang. 3
per 20. 3 per 20 kita kalikan 60. Wah, ini angkanya agak banyak ini. Oke. Jadinya berapa? 3 dikali 60. Nah, hasilnya adalah 180. Oke. 180 dibagi 20 sekarang. Nah, oke. Di sini Pak Wisnu menyederhanakan lagi, memberikan penyederhanaan. Nah, kalau ada seperti ini, ada 180 per 20. Nah, ini bisa kalian hitungnya kalau bingung seperti ini. Karena ini sama-sama kan bisa dibagi berapa ini? Sama-sama bisa dibagi 10. Karena sama-sama bisa dibagi 10. Nah, ini 180 dibagi 20 ini punya 0 yang sama, jumlahnya 1. Nah, oke. Ini berarti artinya sama dengan bisa dibagi 10, sama-sama bisa dibagi 10. Kalian nggak usah hitung seperti yang tadi, langsung ini aja. Langsung kalian hitung. Bisa seperti ini, langsung dicoret, langsung dicoret saja, tidak apa-apa. Jadi sama seperti pembagian 18 dibagi 2. Hasilnya kira-kira berapa kalau 18 dibagi 2? Ya, 9. Oke. Nah, berarti 18 atau ini 15% dari 60 adalah 9 hasilnya. Oke. Ini Pak Wisnu hapus lagi. Oke, kita lanjutkan yang terakhir 20%. 20% tadi sama dengan berapa? Masih ingat? 20 per 100 itu sama dengan 1 per 5. Nah, ini juga bisa menggunakan cara cepat yang Pak Wisnu ajarkan tadi. Karena punya 0 yang sama berjumlah 1 masing-masing, ini bisa langsung kita coret dan kita menganggapnya adalah 2 per 10. 2 per 10 atau sama dengan 1 per 5. Nah, kalau 1 per 5 dari 95, sekarang kita coba cari dari 95. Artinya berapa? 90. 1 dikalikan 95 berapa? Langsung saja 95. Ya, per 5 atau dibagi 5. Kira-kira berapa ya 95 ini kalau dibagi 5? Ya. Hasilnya adalah 19. Nanti kalau yang bingung, ini Pak Wisnu tunjukkan caranya. Kok bisa dapat 90? Dapat 19 itu dari mana? Nah, coba kita bagi. Oke. Kita bagi bersusun. 9 dibagi 5. 1. Nah, 9 dikurang 5 4. Nah, 5-nya turun. Oke. 45 dibagi 5 9. Ya, ini 45 dikurang 45. Nah, habis. Oke, jadi 20% dari 95 adalah 19. Oke. Ya, sampai di sini ada yang masih bingung? Kalau ada masih bingung, silahkan nanti diulangi kembali videonya biar lebih jelas. Oke, kita lanjutkan lagi kemarin yang Pak Wisnu tugaskan. Nah, yaitu di halaman ini, halaman 27 di mari berlatih 13. Itu juga Pak Wisnu tugaskan kan kemarin. Sekarang kita coba ini kerjakan bersama-sama biar kalian lebih jelas lagi. Oke, dengan menggunakan cara pembagian, ubahlah pecahan-pecahan berikut ini menjadi pecahan desimal. Ya, seperti yang sudah Pak Wisnu sampaikan sebelumnya, yang namanya pecahan, nah pecahan 1 per 5 itu sama dengan artinya 1 dibagi 5. Nah, tadi Pak Wisnu juga sempat bilang kalau per itu sama dengan bagi artinya. Jadi kalau 1 dibagi 5 tadi berapa? Sudah sempat kita
hitung itu sama dengan 20%, berarti kalau kita tuliskan bagaimana? Nah, oke. Kalau kita cari pecahan desimalnya berarti 1 dibagi 5. Oke, 1 dibagi 5. Kira-kira bisa apa tidak? Tidak, kita perlu memberikan 0 di depannya. Ya, 0, baru kita boleh memberikan 0 di sini ya. Terus 10 dibagi 5, 2. Oke. Nah, ini. Baru kita kurangi 10 dikurangi 10, 0. Jadi artinya 1/5 sama artinya dengan 0,2. Oke, kita lanjutkan ke 3/4. Jadi kalau 3/4 artinya 3 dibagi 4. Oke. Nah, apakah ini bisa dibagi? Tidak bisa. Kita berikan 0 dulu. 0 dan koma. 0 dan koma. Nah, setelah kita tambah 0 dan koma, kita berikan angka 0 di belakang 3, jadi 30. Kalau 30 dibagi 4 berapa kira-kira? 30 dibagi 4 berarti perkalian 4 yang hasilnya mendekati 30, yaitu 28. Nah, kita tulis berarti perkalian yang hasilnya 28 itu 7. Nah, kalau 4 dikali 7. Oke, kita tulis 28 di sini. Kita kurangi. Hasilnya berapa? 30 dikurangi 28, 2. Oke. Nah, 2 ini juga tidak bisa untuk dibagi 4. Karena sudah ada komanya tadi, sudah ada 0, di depannya. Kita langsung boleh memberikan ini angka 0. Jadi 20 dibagi 4, 5. Ya, di sini langsung saja 20 dibagi 4 itu 5. Oke. Nah, jadi 3/4 sama nilainya dengan pecahan desimal 0,75 atau 0,75. Oke, selanjutnya kita ke 9/20. Berarti artinya 9 kita bagi 20. Wah, ini masa ya bisa? Oke, 9 ini jelas tidak bisa dibagi 20. Kita berikan tanda 0 dan koma biar dia bisa dapat bantuan 0. Oke, kalau 90 dibagi 20 atau kira-kira berapa? Iya, kita kalikan 4. 4 dikali 20 hasilnya 80. Oke. Kalau kita kurangi hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 10. Nah, 10 sendiri masih belum bisa dibagi 20. Kita perlu tambahkan 0. Nah, kalau 100 dibagi 20, 5. 5 kali 20 hasilnya /adalah 100. Nah, ini 0. Oke, jadi 9/20 sama artinya dengan 0,45. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang 12/25. 12 dibagi 25. Nah, ini jelas 12 itu tidak bisa dibagi dengan 25. Kita perlu tambahkan angka 0 dan koma. Jadinya 120. Nah, kalau 120 di sini bisa dibagi 25? Tidak, sudah mendekati, ada yang mendekati. Kira-kira hasilnya berapa? Iya, kita coba dengan perkalian 4. Jadi 4 dikali 25 itu hasilnya adalah 100.
kita kurangi, hasilnya 20. Nah, kalau 20 dibagi 25, ya masih belum bisa. Nah, kita perlu tambahkan 0 lagi. Jadi 200 dibagi 25. Kira-kira perkalian 25 yang mendekati 200? 8. Oke. Nah, 8 dikali 25 hasilnya adalah 200. Kita kurangi, ya 0. Jadi 25 per jadi 100 jadi 12 per 25 itu artinya sama dengan pecahan desimal 0,48. Oke, kita lanjutkan kembali. Tiga per 10. Jadi 3 dibagi 10. Oke. Kita perlu tambahkan 0 dan koma, lalu bisa menambahkan 0 di sini. Nah, 30 dibagi 10, 3. Oke. 3 dikali 10, 30. Kita kurangi 0. Oke, jadi 3 per 10 artinya sama dengan 0,3. Kita lanjutkan lagi sekarang. 13 per 20 artinya berapa? 13 dibagi 20. Nah, ini jelas 13 tidak bisa dibagi 20, kita berikan 0 dan koma di depannya. Oke, lalu kita bisa menambahkan 0 di belakangnya 13 ini, jadi 130 dibagi 20 arti. Nah, kira-kira perkalian berapa dari 20 yang mendekati 130? Ya, 6 hasilnya. Jadi 6 dikalikan 20 hasilnya adalah 120. Kita kurangi 10. Oke. Nah, kalau 10 dibagi 20 juga belum bisa. Kita berikan 0 lagi di belakangnya. Jadi 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. Oke. Jadi 5 kali 20 100. Kita kurangi, hasilnya adalah 0. Jadi 13 per 20 adalah 0,65. 0,65. Nih. Kita lanjutkan lagi. Sekarang adalah 8 per 16. Jadi 8 dibagi 16. Wah, ini karena 8 tidak bisa dibagi 16, kita berikan bantuan 0 dan koma di depannya dulu. Jadi kita langsung bisa menambahkan angka 0 di belakangnya 8, jadi 80 dibagi 16. Ya, ini berarti ada di perkalian 5. Nah, dari 16 nanti coba kalian lihat atau bagaimana yang perkalian 16. Ini benar nggak dibagi 5? Jadi 5 dikali 16 itu hasilnya adalah 80. Nah, 5 kali 16 80. Oke, sekarang 80 dikurangi 80 hasilnya adalah 0. Ya, jadi 8 per 16 itu sama dengan 0,5. Nah, ini 8 per 16 itu sama artinya dengan berapa? Senilai dengan berapa kira-kira? Ya, senilai dengan 1 per 2. Nah, sebelumnya sudah kita contohkan ini bagaimana membagi 1 per 2 atau berapa sih pecahan desimal dari 1 per 2. Nah, oke. Sekarang 12 per 25. Oh, ini sudah 12 per 25. 0,48. Nah, ini sama dengan nomor 4. Sekarang kita hitung 9 per 30. Jadi 9 kita bagi 30. Wah, masa ya bisa? Kita berikan tanda 0
dan koma dulu di depannya. Terus berarti bisa kita tambah 0, jadi 90 dibagi 30 kira-kira dibagi berapa? Ya, benar sekali. Ini bisa kita bagi 3, 90 itu kalau 30. 3 dikali 30 ya, 90. Kita kurangi 90 dikurangi 90 langsung 0. Jadi 9 per 30 sama artinya dengan 0,3. Nah, ternyata kalau kita sederhanakan, ini 9 per 30 kalau kita bagi dengan 3, sama kita bagi 3, jadinya adalah 3 per 10. Oke, jadi seperti itu. Ya, silakan yang masih salah untuk dibenarkan, yang sudah benar, good job untuk kalian. Oke, ini Pak Wisnu hapus dan kita masuk ke materi berikutnya. Nah, di materi berikutnya kita akan kita lanjutkan tentang ini, menyelesaikan soal cerita. Oke, menyelesaikan soal cerita. Nah, di sini bagaimana cara menyelesaikan soal cerita mengenai pecahan biasa dan persen. Nah, di sini ada beberapa contoh. Nah, contohnya ada Adi mempunyai 20 kelereng sebanyak 60% berwarna merah dan sisanya berwarna biru. Nah, kalau soal cerita seperti ini berarti kita harus apa? Bisa membaca ceritanya dengan ini, bisa memahami ceritanya. Itu yang penting, yang paling penting. Memahami ceritanya, maksudnya apa ya, nanti kira-kira dikali, dibagi, atau disuruh ngapain, atau diminta untuk membuat apa. Nah, kalau di contoh satu ini Adi mempunyai 20 kelereng sebanyak 60% berwarna merah dan sisanya berwarna biru. Berarti kita diminta untuk apa ini? Yang A, berapa banyak kelereng berwarna merah. Nah, terus yang B, berapa banyak kelereng berwarna biru. Nah, berarti kita harus mencari persentasenya. Persentase kira-kira yang kelereng berwarna merah itu ada berapa, dan sisanya berarti kita kurangi dulu banyaknya kelereng yang berwarna merah dan kita akan mendapatkan kelereng yang berwarna biru. Oke, seperti itu. Jadi kalian harus memahami dan kira-kira maunya seperti apa. Nah, kita lihat di sini apa ini, 60% atau sama dengan 3/5. Nah, 3/5 dari 20 itu berarti artinya sama dengan 12. Jadi kelerengnya Adi yang berwarna merah jumlahnya ada 12, sedangkan yang berwarna biru karena sisanya berarti 20 dikurangi 12 berarti yang berwarna biru ada 8. Nah, sekarang contoh yang kedua. Mula-mula seorang pedagang mempunyai 5 kg telur. Kemudian sebanyak 4 kg laku dijual. Berapa persenkah jumlah telur yang dijual? Nah, ini mula-mula pedagangnya ini punya 5 kg. Kemudian sebanyak 4 kg ini laku terjual. Kalau laku terjual berarti ini 4 kilo ini laku terjual. Berapa persenkah jumlah telur yang terjual? Berarti kita menuliskannya bagian mana? Ya, seperti ini. Yang terjual itu 4 kilo, yang mula-mulanya 5 kilo. Jadi jumlah yang terjual dibandingkan dengan jumlah telur awal itu adalah 4/5. Nah, 4/5 ini kalau kita buat persen berarti kita kalikan 100. Kita buat menjadi pecahan dengan penyebut 100, jadi kita kalikan 20. Nah, jadi 80% seperti ini. Nah, oke. Untuk yang mari berlatih 14 ini coba kita bahas bersama-sama langsung sekarang, karena setelah ini kita akan langsung masuk ke materi selanjutnya. Ini kebun milik Pak Hasan luasnya ada 50 meter persegi, sebanyak 20 meter persegi ditanami singkong dan sisanya ditanami jagung. Berapa persenkah luas tanah yang ditanami singkong dan luas tanah yang ditanami jagung? Nah, yang ditanami singkong tadi adalah 20/50.
sisanya itu ditanami jagung. Nah, kalau 20/50 kita jadikan persen, berarti kita harus membuat dia menjadi berpenyebut 100. Kalau berpenyebut 100 berarti harus diapakan? Dikali 2. Oke. Nah, sekarang 20 dikali 2, 40 persen per 100 artinya sama dengan ini 40%. Ini yang ditanami singkong, sedangkan yang ditanami jagung berapa kira-kira? Jadi sisanya. Nah, karena kalau semuanya ini penuh 100%, nah berarti yang ditanami jagung adalah ini, sisanya dari yang ditanami singkong. Berarti kita kurangi 40%, jadi langsung 100 dikurangi 40, kira-kira hasilnya berapa? 100 dikurangi 40 hasilnya adalah 60%. Oke, jadi yang ditanami jagung adalah 60% luas tanahnya ini. Nah, atau kalau di sini kalau ditanya luas tanahnya berarti ya 50 dikurangi 20 tadi. Atau kira-kira 50 dikurangi 20 ya 30 meter persegi. Ini oke, silahkan dicatat. Nah, untuk kalian belajar pemahaman. Nah, ini oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan ke yang nomor 2 sekarang. Made mempunyai 25 butir kelereng, sebanyak 20% dari kelerengnya berwarna biru. Oke, 25 butir kelereng sebanyak 20%. Oke. Dan 4/5 bagian berwarna merah. Berapa butir setiap jenis kelereng? Nah, oke. Sekarang kita harus apa? Ini membuat yang persen menjadi pecahan biar lebih gampang. Kalau 20% itu tadi kira-kira sama artinya dengan berapa ya? 20/100. Kalau 20/100 kita bisa langsung coret jadi 2/10 atau sama dengan kita langsung saja 1/5. Nah, 1/5 ini berwarna biru dan 4/5 berwarna merah. Sekarang coba kita cari 1/5 ini sama dengan berapa banyak dari 25 butir kelereng. Jadi 1/5 kita kalikan 25. Hasilnya adalah 25. Langsung saja ini karena 1 dikali 25 berarti langsung 25 dibagi 5. Oke, hasilnya kira-kira berapa? 5. Nah, sekarang yang merah. Oke, hasilnya ada 5. Ini yang warna biru. Sekarang yang merah. Karena merah ini sudah ada pecahannya, kita langsung bagi 4/5. Kita kali 25. Hasilnya adalah 4 kali 25 dibagi 5. 4 dikali 25 kira-kira berapa? Ya, 100. Sekarang 100 dibagi 5 hasilnya berapa? Ya, 20. Oke. Jadi yang warna biru ada 5, sedangkan yang warna merah ada 20. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang terakhir di nomor 3. Paman memiliki bambu sepanjang 6 meter. Sebanyak 75% dari bambu tersebut dipotong untuk membuat tiang bendera. Berapa sentimeter bambu yang tersisa? Berarti ini paman itu punya
bambu 6 meter, sebanyak 75% dipotong, sisanya berapa? Nah, itu yang ditanya. Jadi 6 kita kurangi 75%-nya, sisanya ada berapa? Nah, untuk mencari 75% ini berapa meter, perlu kita lakukan apa kira-kira? Iya, kita perlu mengalihkannya 75/100. Itu sama artinya dengan berapa kira-kira? Langsung gini Pak Wisnu, bagi 25. Hasilnya kira-kira berapa? Ya, 3/4. Oke, sekarang 3/4 kita kalikan. Nah, 6 meter ini kira-kira hasilnya dapat berapa meter nanti? Kita kalikan 6. Nah, berarti 3 dikali 6 dibagi 4. 3 dikali 6 berapa sih hasilnya? 18. Oke. 18 dibagi 4. Nah, 18 dibagi 4 kira-kira bisa apa tidak ini ya? Oke. Karena 18 itu tidak bisa langsung dibagi 4, ini hasilnya adalah pecahan desimal. Itu juga boleh seperti ini. Kadang-kadang kita juga akan menemui hal-hal seperti ini di kehidupan sehari-hari. Jadi kita tulis, coba. Ini tidak ada, jadi 18 dibagi 4. Kira-kira hasilnya berapa? Ya, 4 dulu. 16. Kita kurangi, hasilnya adalah 2. Nah, setelah 2 ini, 2 karena tidak bisa dibagi 4, kita tambahkan koma dulu. Nah, koma. Jadinya 20 dibagi 4. Berarti berapa kira-kira perkalian 4? Nah, 5. Oke. 20 dikurangi 20, di sini habis. Jadi 18/4 ini sama dengan 4,5. 4,5. Nah, 4,5 meter bambunya. Oke. Nah, ini kalau 4,5 meter ini berarti kalau dari 6 meter dikurangi 4,5, sisanya berapa? Oke, sekarang kalau 6 meter sendiri, kita tulis dulu 6 meter, kita kurangi 4,5 meter. Nah, karena ini satuan ya, jadi menghitungnya seperti ini. Nanti coba 4,5. Nah, jadi nggak lurus. Kita menghitungnya itu harus lurus, yang satuan lurus dengan satuan, yang koma juga lurus dengan komanya. Nah, karena 6,5 meter itu sama dengan 6,0. Nah, kalau ditulis bisa seperti ini. Sekarang kalau 0 dikurangi 5 tidak bisa, harus pinjam dari depannya sini. Ini jadi 5. Jadi 10. Sekarang 10 dikurangi 5 ya 5. Komanya tetap harus kita tulis di sini, koma 5 dikurang 4 1. Jadi hasilnya adalah sisanya 6 meter dikurangi 4,5 meter. Nah, sama dengan berapa tadi? 1,5 meter. Jadi jumlah berapa sentikah bambu yang tersisa itu ada ada 1,5 meter, atau kalau dibuat menjadi senti berarti berapa ini? Nah, menjadi 150 cm. Nah, untuk mengubah satuan-satuan ini sudah kalian pelajari di kelas 2 kemarin. Oke, jadi seperti itu. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang ini. Ya.
Penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Nah, kita akan menaksirkan. Yang namanya menaksirkan itu artinya sama dengan memperkirakan, mengira-ngira, membuat perkiraan. Misalkan Pak Wisnu tingginya 174. Ya, jadi perkiraan ya kalau enggak antara 170 sampai 180 itu tingginya Pak Wisnu, 174 itu. Tapi kalau diperkirakan itu menjadi 170. Nah, oke, kita langsung baca ke tabelnya ini. Banyaknya penonton. Nah, di tribun, suatu tribun itu tempat penonton menonton di stadion seperti itu. Nah, ini di tribun utara. Nah, sebenarnya ada 20.712 kalau dibulatkan atau kita taksirkan. Nah, maksudnya penaksiran dibulatkan, memperkirakan itu sama. Ini langsung sampaikan. Jadi yang namanya pembulatan, penaksiran, terus apa tadi? Memperkirakan itu maksudnya adalah sama-sama diubah menjadi pecahan yang lebih atau diubah menjadi angka yang lebih sederhana. Nah, kalau ini 20.712 pasti ribet. Nah, ini diubah ke ribuan. Jadi setelah ribuan atau angka di sini ini diubahnya menjadi 0. Nah, ini kalau 20.700. Nah, ini lebih dekat kalau kita bulatkan ke ribuannya ke yang di atasnya, jadi 21.000. Terus kalau 18.300 ini lebih dekat kalau kita bulatkan ke ribuan di bawahnya, jadi 18.000. Kalau 21.555 ini kita bulatkan ke ribuan di atasnya, ribuan terdekatnya. Dan yang terakhir ini ada 18.900, ini kita bulatkan ke ribuan di atasnya. Loh, ini sama-sama 18.000 tapi berbeda. Ini sama-sama ini 20.000, ini 21.000. Nah, ini juga kita bulatkan. Jadi kalau ditaksirkan atau diperkirakan, nah diperkirakan itu mencapai 80.000 orang ini yang menyaksikan. Oke. Nah, menaksirkan adalah menentukan ukuran jumlah, berat, dan ukuran lainnya dari suatu benda yang mendekati nilai sebenarnya. Jadi menaksirkan itu bukan menghitung nilai aslinya, tapi menghitung atau memperkirakan nilai penghitungannya yang mendekati. Jadi tidak perlu nilai aslinya, tidak perlu menghitung yang sungguh-sungguh, itu pembulatan. Nah, sekarang ada pembulatan kesatuan, puluhan, dan ratusan terdekat. Nah, pembulatan ke puluhan. Nah, ini ada data peserta lomba menyanyi di halaman 30 itu. Silakan kalian buka di halaman 30. Ada dari Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi. Nah, yang sesungguhnya ini ada 207. Nah, kita akan membulatkannya ke ratusan terdekat. Jadi, ini dibulatkan dulu. Dibulatkan dulu ke ratusan terdekat. Jadi yang kita lihat itu nanti angka yang di ratusannya ini. Ada 2, 1, 2, 1. Ketika dibulatkan, ini semuanya menjadi 200 karena dibulatkan ke ratusan terdekat. Jadi 207 itu ratusannya berarti antara berapa? Letaknya 207 itu kalau di ratusan berarti di antara 200 dan kalau 207 itu berarti 207. Nah, ratusan yang paling dekat adalah antara 200. Nah, dia ada di antara ratusan 200 dan 300. Nah, karena 207 dia lebih dekat ke 200 ini. Lalu 183. Ratusan yang dekat berapa? Nah, antara 100 dan
200. Kira-kira kalau 183, kalau kita menghitung mau kita buat ratusan, lebih dekat kemana? Ke 100 apa 200? Ya, jawabannya adalah lebih dekat ke 200. Lalu ada 215. Kalau 215 itu ratusan sebelumnya adalah 200 dan ratusan setelahnya adalah 300. Lebih dekat ke 200 tentu saja ya. Begitu juga dengan yang 189 ini lebih dekat ke 200 dibandingkan ke 100. Nah, sekarang coba kita perhatikan penjelasannya. Perhatikan penjelasan berikut untuk memudahkanmu dalam melakukan pembulatan bilangan ke satuan, puluhan, dan ratusan terdekat. Pembulatan bilangan ke satuan terdekatnya. Pembulatan bilangan ke satuan terdekat dapat dilakukan dengan menggunakan aturan berikut. Jika per 10 atau satu angka di belakang koma kurang dari 5, dibulatkan ke bawah satuan tetap. Jika per 10 atau satuan angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, ini contohnya ada 1,3 dan 12,9. Oke, 1,3 ini akan kita bulatkan ke satuan. Oke, sebelum itu coba kita mengingat dulu yang maksudnya satuan, puluhan, ratusan itu seperti apa. Nah, sekarang Pak Wisnu punya angka 139 atau 1391 95,3. Nah, yang ini yang paling belakang itu adalah persepuluhan atau satu angka di belakang koma. Biasanya tidak pernah dilakukan yang namanya pembulatan di sini. Nah, di sini itu tidak pernah pokoknya ini angka di belakang koma, satu angka di belakang koma atau per 10 kalau bisa dibilang. Yang paling depannya ini per adalah satuan. Nah, jangan lupa 5 ini satuan, sedangkan 9 ini apa? Adalah puluhan. Nah, 3 ini ratusan dan 1 ini adalah ribuan. Jadi yang paling belakang atau satu angka di depan koma itu adalah satuan. Kalau ada komanya, satu angka di depan koma itu adalah satuan. Sama seperti kalau kalian menulis angka 5 saja seperti ini. Nah, 5 ini berarti satuan. Atau 5,7. Nah, berarti 5 ini satuan. Terus kalau kalian nulis angka 7 di depannya 5, ini berarti puluhan, 75,7. Terus kalau kalian nulis angka 9, nah 975, 9 ini berarti ratusan, seperti itu. Nah, kita kalau membulatkan angka yang ada komanya, tadi ada misalkan 1,3. Angka 3 ini adalah bilangan persepuluhan. Nah, 3 ini. Jadi, kalau kita bulatkan, kalau ini angka 3, nah, aturannya adalah ini. Jika persepuluhan atau angka kurang dari 5, berarti angkanya adalah antara 1 sampai dengan 5. Nah, ini atau kurang dari 5 berarti kalau 1 sampai dengan 4 ini dibulatkannya ke bawah atau dia bilangannya atau angkanya itu tetap. Tapi kalau 5 sampai dengan 9, nah 5 sampai dengan 9 itu ditambah 1. Yang mananya di bagian sini. Satuannya ditambah 1. Di bagian yang satuan ini, ya di sini ditambahkan 1. Sekarang kalau 1,3,
Karena belakangnya 3 berarti tetap. Jadi kalau dibulatkan menjadi berapa? Menjadinya adalah 1. Oke. Sekarang kalau 12,9 sekarang. 12,9. Kita lihat yang di belakang koma atau persepuluhannya, karena ini satuan itu yang ini. Satuannya ini. Jadi yang kita lihat adalah belakangnya. 9 ini berarti ditambah 1 satuannya, berarti menjadi berapa? Kalau ditaksirkan atau dibulatkan menjadi 13 seperti ini. Oke, coba kita lihat. Nah, ini tadi. Nah, kalau 1,3 dibulatkan menjadi 1, sedangkan 12,9 dibulatkan menjadi 13. Nah, itu kalau yang satuan. Kalau yang pembulatan satuan itu yang dilihat adalah per 10 atau satu angka di belakang koma. Nah, sekarang kalau yang kita bulatkan adalah puluhan. Nah, puluhan. Misalkan Pak Wisu punya 73,4. Oke. Kalau puluhan terdekat, ya, karena ini puluhan itu ini yang kita lihat adalah satuannya. Oke. Satuannya yang kita lihat. Jadi 73,4 yang kita lihat adalah angka 3. Kalau angka 3 tadi bagaimana? Kalau 1 sampai 4 itu dianggap, nah dia tetap, jadi 7-nya adalah tetap. Jadi kalau ini dibuat puluhan, dibulatkan ke puluhan, jadi 70 seperti ini. Ini kalau kita bulatkan ke puluhan. Oke, sekarang Pak Wisu punya ini 145. Nah, 145,7 kita bulatkan ke puluhan terdekat. Jadi yang perlu kita lihat yang mana? Ya, yang angka 5 saja. Nah, ini. Oke, karena angka 5, nah kalau 5 itu berarti ditambah 10 ini. Jadi atau kita tambahkan 1 poin, 1 puluhan di atasnya. Berarti puluhan di atasnya. Jadinya berapa? Ini 150. Oke. Ini kalau puluhan. Yang ratusan juga sama. Misalkan Pak Wisnu punya 3241 lah, katakanlah seperti ini. Yang coba kita tandai dulu ratusannya ada di mana. Nah, ratusannya ada di angka 2, berarti puluhannya ada di angka 4. Kalau kita bulatkan, karena yang kita lihat adalah angka 4 ini, kalau angka 4 berarti apa tadi? Ditambah dia puluhannya adalah tetap, jadinya 3200. Nah, kalau angka yang Pak Wisnu punyai adalah 3251. Nah, 51 seperti ini. Kira-kira jadi berapa? Nah, ratusan. Nah, puluhannya, ratusannya adalah 2. Terus yang kita lihat adalah angka 5. Nah, kalau ini kita bulatkan jadi berapa? Berarti ratusan di atasnya atau ratusan setelahnya. Jadi 3300. Oke, jadi seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, coba ini ada di halaman 31. Setelah ini kalian kerjakan, lakukan pembulatan pada bilangan-bilangan berikut ke satuan, puluhan, dan ratusan terdekat. Yang depan sendiri ini ke satuan, terus yang tengah ini ke puluhan terdekat, dan yang paling belakang ini ke ratusan terdekat. Oke, jadi seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nanti setelah ini kalian lanjutkan yang mari berarti 15 ini kalian kerjakan. Jadi kalau 1,2 yang dilihat ini
kalau dibulatkan ke satuan berarti yang kalian lihat yang mana? Yang angka 2-nya. Oke. Terus kalau 3,8 yang kalian lihat kalau dibulatkan ke satuan yang kalian lihat angka berapanya? Angka 8-nya. 8 yang per 10-nya. Nanti kira-kira angka 3-nya diubah atau tidak, atau angka 1-nya diubah atau tidak. Dan yang 3 yang satuan dan yang ratusan, puluhan dan ratusan juga seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah tadi kalian bisa membulatkan, nah sekarang menaksirkan. Yang namanya pembulatan itu jadi sebuah angka langsung dibulatkan ke angka satuan, puluhan, dan ratusan terdekatnya. Nah, kalau yang namanya menaksirkan itu hampir sama, tapi kalau yang menaksirkan itu ada suatu proses dulu. Bisa proses penjumlahan atau proses perkalian atau pengurangan dan lain sebagainya. Nah, seperti ini yang dimaksud dengan menaksirkan hasil dari penjumlahan dan selisih dua bilangan. Nah, cara menaksirkan jumlah dan selisih dua bilangan yaitu dengan membulatkan kedua bilangan tersebut. Hasil pembulatan dari masing-masing tersebut dijumlahkan atau dikurangi. Nah, seperti yang ini contoh yang A. Contoh yang A ini ada 526 dan 895. Ini dibulatkan dulu. Nah, dibulatkan ke misalkan ini mau dibulatkan ke ratusan. Nah, ke ratusan terdekat seperti ini. Jadi 526 kita bulatkan dulu. Kita bulatkan dulu jadi berapa ini? Jadi 500. Nah, jadi 526. Nah, kita bulatkan ke ratusan terdekat. Berarti yang mana yang akan kita bulatkan? Yang ini. Ya, kita perhatikan angka 2-nya. Kalau angka 2 ini berarti bagaimana? Iya, angka 5-nya tetap. Jadi kalau kita bulatkan menjadi 500. Nah, sedangkan 895. Kalau kita bulatkan menjadi berapa? Yang kita lihat adalah angka 8 dan kita lihat angka 9 di sini. Oke, yang akan kita ubah adalah angka 8-nya sekarang. Ya, kita lihat angka 9. Kalau angka 9 berarti dia akan naik ke ratusan di atasnya. Berarti angka ratusan di atasnya 8 adalah 900. Oke. Nah, seperti ini. Lalu, nah setelah ini baru bisa dioperasikan ini. Karena ini ditambah jadi 500 ditambah 900 hasilnya berapa kira-kira? Yaitu 1400. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sekarang yang B 793. Ini juga diubah ke ratusan. Nah, kalau ratusan berarti ratusannya yang mana kita tandai dulu. 7 ini ratusannya. Kita sekarang melihatnya ke angka 9 atau angka puluhannya ini 9. Kalau angka 9 ini berarti tadi bagaimana? Kalau antara 1 sampai 4 dia tidak berubah. Kalau antara 5 sampai 9 angkanya dia akan berubah ke angka yang di atasnya 7 ini. Karena ini 9 berarti dia akan berubah ke angka berapa? Nah, 7 ini. Ya, dia akan berubah ke angka 800. Langsung aja. Terus ada 419. 419. Yang akan kita ubah adalah angka 4-nya ini dan kita perhatiannya ke angka 1. Kalau angka 1 ini kita bulatkan menjadi berapa kira-kira?
Kalau satu ini kita bulatkan akan mengubah dia atau mengubah angka 4 atau tidak ya? Jawabannya adalah tidak. Jadi ini adalah akan tetap menjadi 400. Jadi 800 dikurangi 400 hasilnya 400 ya. Nanti silakan yang di mari berarti 16 ini. Mari berarti 16 ini nomor 1 sampai 6 kalian kerjakan juga. Oke. Cukup sekian yang Pak Wisnu bisa sampaikan untuk pembelajaran matematika kita kali ini. Sangat panjang sekali, semoga bermanfaat, semoga dapat membantu kalian belajar di rumah. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas di rumah, selamat belajar di rumah, dan jangan lupa jaga terus protokol kesehatan. Selamat pagi, dadah.